Lantas kemudian berikutnya, faqalat, begitu budak perempuan itu melihat dua uban yang ada di kepala, dia yaitu berkata, mengambil firman Allah, surat Al-Isra ayat 81. Ja'al al-haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Masya Allah ya. Sampean ngerti uban di kepala, berarti firman Allah ja'a al-haqqu, sebagaimana Rasulullah tatkala memecahkan berhala-berhala di Ka'bah. Seakan-akan seperti itu. Wa zahaqal batil, dan kemudian lenyap pula segala kebatilan. Berarti kalau antum suatu saat melihat kepala, sudah berada uban yang ada di kepala kita. Maka artinya segala perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, perbuatan yang kemudian mengarah kepada kemurkaan Allah, lenyapkan semuanya dan tumbuhkanlah yaitu segala kebenaran, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melihat uban. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahmakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab yaitu maja'a fi rasuli malakil mauti qablal wafati, yaitu bab yang menjelaskan tentang utusan-utusan malaikat maut sebelum manusia meninggal. Masih di bab itu. Hukiya ngan ba'dil ulama, dikisahkan dari sebagian ulama-ulama kita. Ada kisah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang mengarah kepada judul bab terkait masalah utusan-utusan dari malaikat maut sebelum manusia meninggal. Kami hanya menyandarkan kepada pengarang kitab ya. Nanti kalau seandainya yang betul-betul kami tahu itu memang betul-betul hadis yang mungkar atau dhaif, kami tidak membacakan. Artinya seandainya memang betul-betul saya tahu kalau ini memang betul-betul riwayat atau mungkin hadis yang betul-betul mungkar, kalau tahu kami sebutkan, kalau kami tidak tahu kami sandarkan kepada pengarang kitab. Karena nanti ada beberapa hadis yang memang betul-betul palsu kalau di kitab ini, itu seperti itu. Disebutkan yaitu di dalam satu riwayat dari ulama-ulama, annahu kana yamilu ilal rahati katsiran. Dulu ada seorang yang gemar atau suka bersenang-senang dalam waktu-waktu hidupnya. Jadi kalau diriwayatkan di kitab ini, dulu ada orang yang biasa yaitu bersenang-senang untuk kemudian menghabiskan waktu-waktu di dalam hidupnya.
Dan dia bukan yahlu fi bustan, biasanya dia itu bersenang-senang itu di tamannya atau di taman bersama kawan-kawannya. Wala ya'dhanu li ahadin siwahum, dan apabila kemudian mereka sedang bersenang-senang, maka pemilik dari kebun itu biasanya tidak mengizinkan ada seorang pun yang masuk ke kebun itu. Kalau menurut di kitab ini. Idra'a rajulan, akan tetapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang asing, ada seorang laki-laki yang nampak asing, yang tidak biasa ikut kumpul bersenang-senang di kebun itu. Yatahallalu as-sajara, dan laki-laki itu bersembunyi di balik pohon. Jadi laki-laki yang asing itu kemudian bersembunyi di balik pohon. Faqaddiba, maka pemilik kebun itu yang biasa bersenang-senang dengan kawannya di kebun itu hanya menghabiskan waktu-waktu luangnya. Tatkala ia melihat laki-laki asing bersembunyi di pohon, dia marah. Faqala, kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, "Man adina li hadza?" katanya. Siapa yang mengizinkan laki-laki asing itu masuk? Kata laki-laki pemilik kebun itu. Lantas kemudian tiba-tiba laki-laki yang bersembunyi di pohon tersebut, kemudian dia duduk di hadapannya, kemudian berkata kepada pemilik kebun. Kemudian laki-laki yang bersembunyi di balik pohon itu kemudian duduk dan berkata kepada pemilik kebun yang biasa bersenang-senang menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya. Laki-laki asing itu berkata, "Ma taro firujulin sabata alaihi haqqun wa zamima anna lahu mudafi'atun tudafi'uhu minhu." Bagaimana menurut pendapatmu, wahai si fulan, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dimana laki-laki itu memiliki keinginan untuk tidak memenuhi hak-haknya di dalam hidup, dan dia kemudian acuh untuk tidak memenuhi yaitu hak-haknya di dalam hidup, bagaimana menurut pendapatmu? Lantas kemudian berkata laki-laki yang alim itu, yang duruhu al-hakimu biqadarin mayyaro. Kalau jika kemudian dia tidak berkeinginan untuk menunaikan hak-haknya kepada manusia lainnya, atau kepada hak-haknya yang harus dipenuhi, maka laki-laki itu harusnya kemudian diberi tempo oleh hakim, oleh pengadil. Qala, kemudian berkata, yaitu laki-laki asing tadi, qad daraballahu al-hakim wajala falam ya'ti bimanfa'atin. Sungguh hakim itu telah memberi tempo waktu yang cukup lama, tetapi kemudian tidaklah bermanfaat untuknya, dan juga dia tidak berhenti-henti dari segala kesenangan-kesenangannya. Dia acuh tidak acuh untuk kemudian tidak menunaikan hak-haknya, kata laki-laki asing itu. Fa innal hakima rafiqa bihi, maka sungguh yaitu hakim itu telah memberi waktu yang cukup lama, dia maha lembut dan membiarkan kemudian manusia sampai makan batas waktu 50 tahun. Lantas kemudian laki-laki yang biasa bersenang-senang dengan sahabat-sahabatnya itu tatkala mendengar perkataan dari laki-laki asing itu, pada kalimat sungguh dialah hakim itu telah memberi waktu yang tenggang, waktu yang cukup lama sampai batas yaitu usia 50 tahun. Sampai waktu yang lama pula 50 tahun. Lantas kemudian laki-laki yang memberi nasihat itu atau laki-laki asing itu kemudian pergi. Dan laki-laki yang biasa bersenang-senang itu kemudian dia diam. Kemudian dia tidak berkata-kata kecuali hanya memikirkan perkataan laki-laki asing tadi. Tadi disebutkan seperti ini. Perkataan laki-laki asing itu kan berkata kepada laki-laki yang biasa bersenang-senang di dalam kehidupan dunia. Dia berkata, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada seorang yang tidak menunaikan hak-haknya? Maksudnya adalah, bagaimana menurut pendapat Anda kalau ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kehidupan dunia, kemudian dia tidak menunaikan hak-haknya sebagai hamba? Bagaimana menurut pendapat Anda? Maksudnya seperti itu. Bagaimana pendapat Anda kalau suatu saat kemudian laki-laki yang hidup di dalam kehidupan dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai batas waktu yaitu usia 50 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan dia hidup
kemudian dia masih acuh tidak acuh terhadap segala apa saja yang menimpa di dalam hidupnya sehingga sampai usia 50 tahun. Ini maksudnya adalah agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian laki-laki yang biasa bersenang-senang itu bersama sahabatnya, kemudian dia merenung. Setelah itu kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, asrifu fammakanna yura ba'da dhalik. Silakan kalian semuanya, kawan-kawanku, pulanglah. Silakan kalian pulanglah. Tidak lagi kemudian ada lagi kata-kata kita bersenang-senang. Karena batas usia waktu yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya telah dekat. Sungguh, maka kemudian laki-laki itu sudah tidak nampak lagi kecuali di dua tempat, mengajar ilmu atau di dalam majelis taklim. Ini maksudnya demikian. Begitu kemudian dia menyadari terhadap permasalahan itu, dia tinggalkan segala urusannya, kecuali untuk urusan akhirat jika manusia itu telah masuk waktu usia 50 tahun. Usia 50 tahun, kikudunai usia yang matang, siap-siap, tinggalkan segala kesenangan. Cuma hanya ada dua kalau bagi dia, yaitu di majelis taklim atau kemudian mengajarkan ilmu. Tapi kita ternyata tambah usia, tambah tua, ternyata masih sibuk juga dengan segala urusan dunia. Iya, ya. Ya, kudunya mah tambah tua tambah butuh cerene. Kudunya kalau kita kan sebagai kaum muslimin, kalau malam-malam itu sebagai rahib, sebagaimana ungkapannya itu seorang ulama itu menyebutkan, seorang muslim itu kalau seandainya malam-malam itu sebagai rahib-rahib di sini maksudnya adalah ahli ibadah. Kalau siang hari, kemudian dia di atas yaitu pelana kuda, maksudnya di medan laga. Masya Allah ya, kayak gue ya. Awan nang medan laga, wengi ibadah. Nek dia kan ya, wengi dunia, awannya dunia ya, sampai tidur aja, bermimpi dunia. Seakan-akan seperti itu. Nah ini riwayat yang pertama. Yang berikutnya, faslun bab waqad ra'aitu, maka sungguh aku melihat ana asla bihadhihi hikayat, dasar hikayat ini banyak kisah-kisah yang seperti ini yang kita temukan di zaman dulu. Panjenengan kalau baca kitab-kitab dulu, maka akan banyak tersaji kitab-kitab yang membicarakan terkait masalah kisah-kisah kembalinya manusia ke jalan Allah setelah kemudian sekian lama dia lupa. Kembalinya dia kemudian menuju ke ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemudian dia yaitu terombang-ambing dan tenggelam di dunia. Banyak kisah-kisah yang seperti itu kalau kita dapatkan di dalam kitab-kitab. Maka alangkah pentingnya pula kami sebutkan beberapa kisah kata pengarang kitab ini, yaitu terkait masalah kisah tumbuhnya uban di kepala sebagai tujuan ala sabilil wa'udhi, yaitu atas tujuan untuk sebagai nasihat, wa tadkiri dan peringatan, sekaligus kewaspadaan dan juga wa tahdiri dan peringatan yang keras. Nanti setelah ini akan dikisahkan kisah bagaimana umat atau manusia-manusia di zaman dulu, bagaimana kemudian mereka semuanya melihat uban yang ada di kepala. Artinya uban yang ada di kepala ini adalah nasihat, peringatan, kewaspadaan, dan juga peringatan. Rata-rata dewek sing usianya 40 tahun hampir ke sana, wis penuh, wis kayak kebang jambu pokoknya lah. Dirembiak kayak gitu. Aduh, nanti jenggotnya semere putih ya. Dikisahkan man ba'dil al-mutarafina, dikisahkan sebagian orang-orang kaya dulu. Kalimatnya nganggo al-mutarafina. Nek orang al-mutarafina adalah orang yang kaya raya. Kalau bahasa kita ya orang yang kaya raya, dunia segala punya. Harta benda, tanah, rumah, kuda, onta, hewan ternak, emas, perak, al-mutarafina, punya semuanya. Ini cara bahasanya dewek ya kaya raya. Cara bahasa Jawa naik sugih merayu. Ya cara bahasa Jawa nih. Annahu, tatkala kemudian dia
dia ingin berusaha menolak atau dia berusaha untuk itu berlari dari kematian. Maksud berlari dari kematian ini, dia seakan-akan dengan segala kekayaan yang ada, dia jauh dari kematian. Dia berpikir, kalau suatu saat kemudian tubuhku sakit, gampanglah. Aku gunakan uangku, harta bendaku, aku panggilkan tabib atau dokter untuk mengobatiku. Seakan-akan dia memiliki pemikiran yang seperti itu. Lantas, kemudian kanat li ummatun, dia bercerita sendiri. Aku memiliki budak. La yuridu fitiwalil istimang minha illa harama. Tidaklah aku berada di sisi budak tersebut semakin lama pula, semakin tambah horoma. Horoma ini cara bahasa mereka cinta buta. Jadi nek dheweke jejere budak perempuan itu tambah hari tambah waktu semakin dia mencintai budak itu, budak perempuannya itu. Lantas amma biha faqallabtu sya'raha. Suatu kali kemudian aku balik-balikan rambutnya. Budak perempuan yang ia cintai itu kemudian ia bolak-balik atau dibeli-beli rambutnya. Lantas kemudian nampak pula di rambut kepala budak tersebut itu terdapat 2 uban. Kalimatnya sya'ratani baydawani, 2 helai rambut yang berwarna putih, bahasa kita adalah uban. Begitu dibeli, ternyata rambutnya anak uani 2 ya. Dewek bisa ya. Lantas berikutnya fa'ahbar tuha, lantas kemudian aku ceritakan kepadanya, yaitu budakku perempuan yang aku cintai. Sesungguhnya aku temukan di kepalamu yaitu terdapat 2 uban yang ada di kepalamu. Rambutmu kini telah memutih, yaitu jumlahnya 2 helai. Lantas kemudian fa'irtangat, kemudian budak perempuan itu terperanjat dan kaget. Kemudian terperanjat dan kaget. Waqala, kemudian dia berkata kepada tuannya, arini fa'araituha, perlihatkan kepadaku uban itu. Perlihatkan kepadaku uban itu. Akhirnya kemudian diambilkan cermin supaya dia bisa melihat ubannya. Lantas kemudian berikutnya faqalat, begitu budak perempuan itu melihat 2 uban yang ada di kepala, dia yaitu berkata, mengambil firman Allah surat Al-Isra ayat 81. Ja'al al-haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Masya Allah ya. Sampean ngerti uban di kepala, berarti firman Allah ja'a al-haqqu, sebagaimana Rasulullah tatkala memecahkan berhala-berhala di Ka'bah. Seakan-akan seperti itu. Wa zahaqal batil, dan kemudian lenyap pula segala kebatilan. Berarti kalau antum suatu saat melihat kepala, sudah berada uban yang ada di kepala kita. Maka artinya segala perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, perbuatan yang kemudian mengarah kepada kemurkaan Allah, lenyapkan semuanya. Dan tumbuhkanlah yaitu segala kebenaran, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melihat uban. Ja'a al-haqqu wa zahaqal batil. Sungguh telah datang kebenaran dan telah lenyap itu kebatilan. Dewek orang pernah berpikir, malah ngecat uang esok tuh cat hitam padahal dilarang. Mau diwarna nih ada. Itu saya seperti itu. Jadi esok sampai ketemu kancane ngerti uangnya langsung wacak ayat ja'a al-haqqu wa zaqal batil. Masya Allah ya. Betul. Waduh, sampean wis teka uangnya si main baik, si minum baik. Itu seperti itu. Lantas summa nadartu ilayya, kemudian setelah membaca ayat itu, budak perempuan itu melihat kepadaku, melihat tuannya. Lantas faqalat, kemudian berkata budak perempuan itu, a'lamu annahu law lam tahtaridu alaya ta'atuka. Kalau seandainya tidak ada kewajiban diriku untuk taat kepadamu, kata perempuan, budak perempuan tersebut kepada tuannya. Kalau seandainya tidak ada kewajiban aku untuk mentaati dirimu karena engkau adalah majikanku, maka sungguh biarkanlah diriku 1 malam atau kemudian 2 siang. Biarkan aku
yaitu siangku satu malam biarkan aku terlebih dahulu untuk berpikir terhadap permasalahan diriku, kata kemudian perempuan tersebut. Tujuannya adalah jangan kau ganggu aku. Tujuannya adalah li atazawwadu fihi li akhirati. Tujuannya aku ingin mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan akhiratku. Sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung oleh Imam Malik. Imam Malik itu berkata, di bab sebelumnya kan telah disinggung yaitu perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, adraktu ahlal ilmi bi biladina. Aku mendapatkan ahli ilmu di negeri-negeri kami. Wahum yadlubuna ad-dunya. Mereka sibuk mencari urusan dunia. Akan tetapi, tatkala kemudian datang kepada mereka usia 40 tahun, mereka sibuk dengan mengurusi urusan akhirat. Kinek nang zamane Imam Malik. Zaman Imam Malik, begitu dia masuk usia 40 tahun, maka mereka sibuk mengurusi permasalahan agama. Kinek nang zamane Imam Malik. Imam Malik kalau hidup di zaman kita kayaknya gede-gede. Ki model apa? Iya, caranya seperti itu. Oke ya. Kuning ngabari ini ya. Oh, jarane Ustaz iki kurang gasik kuning ngabari. Wis keburu ya, Mbak. Dan berikutnya, lantas berikutnya, fakultu aku berkata, tidak aku akan membiarkan dirimu, kata laki-laki kaya itu. Tidaklah, aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan membiarkanmu. Lantas kemudian kemudian budak perempuan tersebut marah. Kemudian dia berkata kepada laki-laki itu, apakah engkau hendak menghalangi antara diriku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi izin kepadaku, yaitu untuk sebentar lagi hendak berjumpa dengannya. Artinya budak perempuan itu menyadari betul, begitu tumbuh uban yang ada di kepala, ini merupakan tanda dekatnya berjumpa dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia ingin melepaskan dirinya itu dari budak, supaya tidak ada kewajiban untuk kemudian taat kepada tuannya. Tujuannya apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian tuannya itu tidak ingin melepaskan, sehingga dia berkata seperti itu. Artinya seperti ini, kalau suatu saat hari ini kita masih menjadi budak-budak dunia, masih menjadi budak-budak syirik, masih menjadi budak-budak segala sesuatu yang kemudian kita menghamba kepada hal-hal yang seharusnya kemudian kita tolak, maka begitu tumbuh uban yang ada di kepala, maka ini menjadi pertanda seharusnya kita kembali ke tauhid, seharusnya kita kembali menuju kepada Allah, seharusnya kemudian kita serius di dalam perkara permasalahan agama. Hari ini kita kan ternyata sudah lama lah banyak kemudian memperbudak diri-diri kita semuanya kepada segala hal yang boleh jadi itu bertentangan dengan syariat Islam. Harusnya mulai hari ini serius, mumpung usia 40 tahun nanti tekan mati. Maksudnya demikian, kata budak perempuan itu. Lantas berikutnya, budak perempuan itu berkata, Allahumma badhil hubbahul li baghdha. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah tuanku yang tadinya mencintai aku dengan sesungguhnya, jadikanlah di dalam hatinya kebencian sebagai ganti cintanya kepadaku. Oh, DWK kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tuanku yang tadinya mencintai aku sangat kemudian menjadi kebencian di dalam hatinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemudian dia dilepaskan dan ia hendak bersiap-siap untuk kemudian memikirkan khusus hanya terkait masalah akhirat. Maksudnya demikian. Nah, lantas kemudian fabata wa masya'un ahabbu illa min ba'dihha anni wa'atuha lil baini. Aku tidak ingin melepaskannya karena aku tidak ada sesuatu yang paling aku cintai kecuali budak perempuan itu. Kata tuannya, dia berpikir malam-malam, kalau aku lepaskan, aku sangat cinta kepadanya. Tapi kenapa pula setelah kemudian dia berdoa berkata seperti itu, seakan-akan
di dalam hatiku tumbuh kebencian yang tadinya kemudian aku sangat suka. Dheweke tiba-tiba malam hari dadiman dan sengit, bahkan kemudian dia berkehendak untuk menjual budak perempuan tersebut. Lantas kemudian singkat cerita, oleh tuannya budak tersebut hendak dijual dengan harga yang dimana orang yang membelinya juga harganya sesuai dengan harapan yang menjadi tuannya hendak menjual budak itu dengan harga yang pas sesuai dengan keinginannya. Tapi tatkala kemudian dia hendak menerima uangnya, lantas budak perempuan itu kemudian berkata, "Ta'takuni, merdekakanlah aku karena Allah. Kalau seandainya engkau merdekakan aku karena Allah, sungguh apa yang engkau miliki itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki diriku. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau akan berpahala besar." Karena kita tahu dalam Al-Qur'an termasuk amalan yang dicintai oleh Allah adalah memerdekakan budak. Lantas singkat cerita, kemudian dimerdekakan budak tersebut. Artinya budak perempuan tersebut akhirnya kemudian dimerdekakan, tidak dijual. Menurut riwayat, akhirnya budak perempuan tersebut menjadi ahli zuhud, ahli ibadah. Dia hanya berpikir terhadap fokus terhadap permasalahan kehidupan akhirat. Begitu juga dengan tuannya. Yang tadinya menjadi tuannya juga kemudian dia berubah menjadi seorang alim. Yaitu berubah menjadi seorang yang hanya memikirkan terhadap permasalahan kehidupan akhirat. Masya Allah. Ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Kalaupun kita tidak sama persis seperti yang ada di kitab ini, paling tidak kita begitu masuk usia 40 tahun, 50 tahun, tatkala ada uban yang ada di kepala, artinya cukup menjadi pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Agar kita semuanya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.